Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan di bawah dhil, naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, yang tidak ada dhil atau tidak ada naungan tempat berteduh kecuali di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keluar dari lisan Nabi kita, lisan yang mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, seorang imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, ya, Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang pemuda yang saling menyayangi atau mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala, atau berpisah juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah, seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kekuasaan dan punya kecantikan, akan tetapi dia menolak dan mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqa yaminuhu ma tunfiqu yaminuhu, dan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikannya sampai seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ke-7 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, dan seseorang yang berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berlinang air mata karena rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita pelajari makna daripada hadis ini, lafaz demi lafaz yang ada di dalamnya, serta ya manfaat hukum juga yang ada di dalamnya, baik itu yang berkaitan dengan hukum fikih atau yang lainnya, serta fawaid tarbawiyah yang insyaallah ta'ala bisa kita serap, kita ambil dari lafaz-lafaz yang mulia yang berada di dalam hadis ini. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'ah, 7, ya. 7 di sini para ulama jelaskan yang dimaksudkan dengan 7 sini bukan pembatasan pada 7. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 sifat dan itu bisa lebih dari itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada kesempatan ini di dalam hadis ini 7 yang menunjukkan bahwasanya bukan pada 7 orang atau 7 golongan ini, tapi bisa lebih, bahkan ada sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala juga yang bisa mendapatkan pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti.